Oke, kita lanjutkan dari materi tadi, emosi ya. Yaitu yang selanjutnya ini facial feedback atau umpan balik raut wajah. Jadi pada umumnya kita itu mempunyai feedback membalik kepada raut wajah. Misal, pada proses ini otot wajah mengirimkan pesan ke otak mengenai emosi dasar yang sedang diekspresikan. Seperti itu. Jika kita dalam emosi marah, berarti kan wajah kita tegang, seperti itu. Jadi otot wajah itu mengirim pesan kepada otak. Jadi muka kita kaku dalam emosi marah. Berbeda dengan emosi-emosi yang lain, kita akan berubah ekspresi. Selanjutnya misalnya rasa sedih, gerakannya alis, kelopak mata, dan adanya kerutan di dahi. Itu jika kita sedih, maka umpan baliknya itu alis, kelopak mata, dan adanya kerutan dahi. Kemudian rasa bahagia diekspresikan dengan senyuman. Jika senyuman tersebut asli, maka dapat bertahan selama 2 detik. Jika senyuman itu tidak dibuat, maka dapat bertahan selama 10 detik. Contoh seperti itu ya, rasa bahagia yang dijelaskan di sini. Dahi yang berkerut menunjukkan kita sedang marah atau sedang bingung. Ekspresi wajah tidak hanya merefleksikan perasaan kita, tapi tidak mempengaruhi perasaan kita. Selanjutnya, nah ini, pernahkah Anda menularkan perasaan Anda ke orang lain? Sering dialami kayaknya ini ya. Oke. Jadi kita telah belajar bahwa kemampuan untuk mengenali emosi tertentu dikendalikan oleh bagian spesifik dari otak. Kedua cerebral hemisfer sisi otak mengendalikan tugas emosional yang berbeda. Seperti tadi, otak kanan mengenali ekspresi emosi dan memproses perasaan emosional. Otak kiri memproses makna emosional. Emosi takut mengonversi informasi sensorik, kemudian menentukan kepentingan emosional dan membuat keputusan untuk mendekati atau menjauhi suatu situasi. Seperti itu. Ya, ini kita lewati saja. Kita masuki kognisi dan kompleksitas emosi. Kita dapat merasakan saat kita mengalami emosi yang tidak menyenangkan, kan seperti itu kan? Yang kita rasakan, kita dapat merasakan seperti itu kan? Maka pikiran kita akan menganalisa dari kondisi marah tadi menjadi perasaan yang lebih baik. Ini jadi kompleksitas emosi. Di sini juga banyak gambaran-gambaran yang mempengaruhi emosi. Keterlibatan kognisi pada emosi diawali dari persepsi kita terhadap suatu situasi, hingga filosofi hidup kita mempengaruhi pikiran dan emosi kita. Maksudnya apa? Jadi persepsi kita itu mengaruhi emosi. Pada awalnya itu dari emosi, dari persepsi kita. Emosi itu dari persepsi kita atau anggapan kita, pendapat kita. Misal ada satu bola, atau yang di sini digambarkan ada orang sedang main musik. Jika persepsi kita jelek, maka emosi kita akan melihatkan bahwa ketidaksenangan seperti itu. Oke, selanjutnya kita lewat ya sini. Kita langsung ke tadi yang kultur atau budaya. Contoh perbedaan budaya: menundukkan pandangan dan tidak melihat mata orang
yang sedang dihadapi, terutama orang yang lebih tua atau status sosial lebih tinggi, terdapat pada beberapa